Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Selamat sore rekan-rekan. Mungkin kalian sudah tunggu-tunggu ya untuk saya review mengenai dari saham GoTo ya yang masih ramai dibicarakan ya. Ini ada topik menarik ya dan topik kita kali ini mengenai hal ini ya teman-teman ya. Mengerikan, Goto join TikTok. BI malah geger ya dan gini strateginya. Ini ada apa sih Min? Ada geger-geger apa di BI? Ya, kita dapatkan ya informasi hangat ini tuh dari sini ya teman-teman ya. Nih ya dari Detik Finance ya bahwa ada kabar investasi di TikTok, BI minta penjelasan ya geger. Ya nanti kalian bisa ungkap sendiri. Ya intinya apa sih mengenai kok BI geger? Ya, jadi ya GoTo ini menjadi pembicaraan publik ya seluruh Indonesia yang mana notabene investor itu bondong-bondong untuk masuk. Ya, ini kan ada dari apa Bloomberg juga mereka membicarakan hal ini bahwa TikTok ini akan join dan lain sebagainya. Ini B itu masih menunggu kejelasannya. Pak Firman, apakah TikTok ini akan join ke GoTo? Ya, itu sudah kami kasih tahu ya kepada ini pelanggan prioritas kami yang masuk di kelas akademi itu bahwa ini ada sebuah indikasi bahwa TikTok itu ya akan gabung kepada ini GoTo. Ya. Makanya ketika kemarin GoTo itu dibawa ke 50 ya pelanggan kami atau yang masuk di kelas akademi itu ya tak suruh serok. Loh Pak ini betul Pak. Ya ini saya kasih tahu data-datanya. Terus ini yang punya kepentingan nanti yang akan mengkerek dan jual. Jadi mereka ketika turun di bawah ke 53 itu ya mereka tetap pungut. Ya. Bahkan ada yang kena stres juga, Pak. Ini saya stres sekali. Ada beberapa YouTuber dan juga berita lain yang membicarakan bahwa GoTo ini akan dibawa ke 50. Saya penasaran ini. Apa statement Pak Firman membahas atas mengenai dari GoTo ini? Apa sih Pak datanya? Kok Bapak bisa tahu sedetail itu? Saya penasaran ini. Apakah betul? Ya, ya ini Pak. Ya, saya katakan ini datanya. Ya, kenapa kok ada GoTo kok kasusnya kayak gini dibawa turunkan? Ini saya perlihatkan kayak gini. Oh ya, terus beliau, oh ya, masuk akal juga ya. Akhirnya masuk. Ya, masuk 1M, 2M, 5M sampai 3M. Ya, seperti yang video yang sudah saya publis ya itu salah satu ya namun ada beberapa ya apa pelanggan kami yang prioritas ya masuk juga saya dampingi hal itu ya gunanya untuk apa sih Pak seperti itu ya ya harus ada pendampingan ya biar apa investor itu ya biar nggak buntung atau nggak apa ya namanya ya ini apa brutal ya brutal di market ya ya jadi ya mereka yang dipakai yaitu adalah logisme ya seperti itu. Oke sebelum kita membahas lebih dalam lagi disclaimer dulu ya teman-teman ya jadi kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing oke ya seperti itu. Oke terkait dari saham GoTo sebelum kita ke strateginya kita akan ulas lebih dalam lagi ya dari segmen dari saham GoTo ini. Ya, kita akan bongkar mengenai dari siapa sih Pak yang tadi itu yang membuat ngeguyur dari saham GoTo. Itu siapa pelakunya? Nah, ini ya teman-teman ya, yaitu adalah AK ya. AK atau institusi ini mereka yang ngeguyur. Itu siapa sih? GPF ya. GPF yang ngeguyur. GPF itu siapa Pak? Jadi GPF itu gini teman-teman ya. Kalau saya asumsikan atau pendapat saya utarakan seperti ini. Jadi GPF itu yang atau komunitas ya yang notabene mengumpulkan beberapa karyawan yang terjadi di GoTo ini. Ya, jadi setiap karyawan itu mendapatkan sahamnya dari GoTo. Ya. Dan ini mereka yang jualan itu kan mereka karyawan yang kena PHK.
Ya, pemutusan hubungan kerja walaupun dia PHK tapi dapatkan sahamnya dari GoTo. Makanya dia dikelola tuh sama GBF ya. Jadi diguyur seperti itu. Ah, terkait hal tersebut ya ini juga dimanfaatkan oleh bandar lain atau institusi lain. Siapa yang mengakumulasi, Pak? Ini YU juga mengakumulasi tadi ya dan juga MG mengakumulasi paling banyak nih ya. Ya ditinggal Golf tapi ya masuk. Ya, masuknya rata-rata di harga 83. Wah, ini ya. Tadi tanggal 7 loh. Rata-ratanya ada di harga 83 loh ini MG. 479 juta lot. Ngeri ya. Terus dia net sale sekitar 468 dan dia sisa sekitar 11 juta. Dan paling banyak yang sisa barangnya ini adalah BB ya dan juga YU. Ya, seperti itu. Ini ya yang tadi. Wah, ngeri ya, Pak ya kalau misalkan seperti itu. Ya nggak ngeri-ngeri amat sih. Makanya peserta akademi saya atau yang masuk join bersama tim saya ya mereka ya saya akan dampingi, Pak ini GoTo masuk di mana, masuknya berapa persentase ya saya dampingi juga. Jadi seperti itu. Pak ini kok turun sih Pak, GoTo itu siapa pelakunya ya cek saja ya, ini sudah saya publish ya, ini pelakunya tadi ya, ini kalian bisa lihat ya. Terus dalam kurun waktu 1 bulan ini siapa pemainnya Pak. Nah ini yang punya barang stok banyak itu ya MG. Jadi kalau kalian pengen masuk ya harus sembah nuwun dulu sama MG. Karena MG ini yang punya wilayah, yang punya barang. Jadi kalau kalian pengen beli dari pengen dapatkan saham GoTo ini ya kalian harus sembah nuwun dulu sama MG ini. Ya, seperti itu. Karena banyak. Makanya dia itu jualan cepat tuh sekitar 476. Ini dalam 1 bulan. Dan ini yang paling banyak yang tersisa itu ya ada PD dan juga BB. Lah BB ini nanti kapan Pak jualannya? Ya ini kan masih sisa barang sekitar 18 juta lot. Ya nanti ketika ini ya. Jadi ketika GoToFix sudah publish ya, sudah apa namanya? Sudah menyampaikan keterangannya kepada BI, ya ini nanti yang akan jualan. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita tarik lagi lebih ke dalam 3 bulan yang lalu. Ya, ini. Nah, ini yang punya barang banyak. Dan BB masih punya barang 40 juta lot dan ini ya. Ini. Ya, MG ini total dalam 3 bulan yang lalu 516 juta lot. Ya, ini. Dan dia baru buang sekitar 500. Untuk stock price-nya hariannya bagaimana Pak dari GoTo? Ya rame banget. Rame banget ini kalian bisa lihat. Ya. Pak Firman masih pegang GoTo nggak? Masih ya. Jadi saya itu pakai untuk swing ya saya beli, untuk invest ya juga saya beli, akun yang day trading juga saya beli. Ya, jadi saya pisah-pisah. Loh, kenapa Pak kok bisa demikian? Apakah Pak Firman ini punya akses dari saham GoTo ini? Enggak. Ya, saya cuma retail biasa kok. Saya belinya cuma 1 lot. Ya, seperti itu. Saya belinya cuma 1 lot. Ya, nggak mungkin Pak masa 1 lot tiap bulannya itu ya dilihatkan seperti itu enggak. Ya saya cuma pemula ya, sama yang biasa komenan dari itu cuma 1 lot ya itu. Ya seperti itu. Oke, balik lagi. Oke, kita baca mengenai dari kode Da Vinci-nya ya, ini ya stock price-nya. Ini tadi nilai transaksinya itu sekitar 955 miliar ya. Ini transaksinya. Dan volume yang diperdagangkan cuma 103. MG punya berapa? Yuk, sekitar 500. Ya, dia baru jualan sekitar 103 lot. Dan volatilitasnya ini menurun dibandingkan kemarin ya. Ini menurun. Ini cuma 61.000. Nah, moralitas kok agak sepi gimana Pak? Jadi lari ke BRPT. Sahamnya Pak Prajogo Pangestu. Nih lihat. Tadi tuh lari ke sini semua. Wah, 144.000. Wah, gila kan rekor. Terus apa lagi? Ini. Ya, terus apa lagi, Pak? Terus ini. Ya, lari ke situ. Nah, tapi saya nggak nyarankan untuk masuk di situ ya. Nggak. Ya, kalau yang masuk ke situ ya peserta akademi saya dampingi. Ya, dan saya kasih bocoran untuk trik-triknya. Ya, seperti itu. Oke, ini saham GoTo. Jadi ketika GoTo ini tadi diturunkan sampai ke harga 87 ya disiram terus dinaikkan lagi sampai ke 95.
Jadi setelah nggarap BRPT punya Pak Prajogo Pangestu, ya pulang lagi nggarap emitennya lagi, ya seperti itu. Ya ini makanya diangkat tuh ke 96. Nah ini secara bit overnya kalau kita baca ya ini kepala 2 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 2. Ini siapa pelakunya? Saya tahu tapi saya nggak mau ngungkap di YouTube secara umum ini. Ini lebih ke privasi. Saya nggak enak sama mereka yang punya kepentingan. Kalau di kelas akademi saya, nah saya barbar. Saya bicara secara sensitif, ya seperti itu. Kita juga punya etika juga ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, bandar ini ya juga sangat penting ya untuk menaikkan atau menurunkan saham. Tanpa mereka ya harganya turun. Oke. Untuk besok bagaimana Pak? Jadi, Goto itu akan dites ke 97. Ini ada partisipan enggak? Ada partisipan enggak? Kalau misalkan 97 ini jebol, maka dia akan dikerek sampai ke 99. Ya, ini kalau rame lagi ya bakal dinaikkan lagi. Namun apabila kok partisipannya itu sepi, mungkin masih rame di BRPT atau di punya Pak sama Pak Prajogo Pangestu, ya sudah siram dulu. Ya, 95 sampai ke disiram. Ya, 95, 94 ya jadi di area situ. Ya, terus yang ini ya, ini juga dipersilahkan. Ini silahkan ya dipecah. Jadi walaupun market maker atau block trader itu punya uang ratusan triliun, tapi ya juga mereka masuknya itu secara logis. Jadi ya 2 juta lot 2222 ini ya seperti ini. Wah, seperti itu. Ya. Ini. Kalau misalkan Goto ini akan diterbangkan ya overnya ini dicabut. Nanti tinggal diterbangkan, nah nanti buangnya itu di bit ya, diguyur tuh disiram di bit. Nah gitu. Nah, itu nanti banyak tuh ya yang japri saya, Pak ini Goto sesuai ini yang bicarakan Pak Firman. Kok Pak Firman bisa tahu? Ya, ya seperti itu. Ada yang bicara seperti itu. Ya karena saya ya pakai data. Ya alat-alat ini ya saya pakai semua dan ada beberapa bocoran-bocoran lain yang notabene datanya sudah saya pegang. Ya, seperti itu. Makanya ya analisa saya ya kadang benar, ya kadang ya, cuman kadang aja. Pak Firman ini merendah sekali. Enggak ya. Ya, ini ya. Cuman kalau kalian itu bisa kayak gini tuh ya jam terbang kalian itu dilatih. Alat-alat kalian itu ya juga harus dipenuhi. Dan juga apa? Literasi, wawasan, yaitu juga kalian harus penuhi. Nanti impactnya itu apa sih? Jadi modal kalian untuk sedekah ke bandar itu sedikit, yang nggak banyak. Ya, yang justru ya kalian bisa mengelola keuangan kalian. Ya, seperti itu. Oke, ya ini dari stock price-nya. Dan ini ya agak sepi daripada yang kemarin. Nah, kita cek dulu dari asingnya bagaimana. Asingnya juga distribusi. Loh ini yang angkat siapa? Lokal. Ya, ini 4 hari asing distribusi, namun secara senyap ya asing ini ya masuk secara senyap juga. Ya, seperti itu. Ini ya. Nih, lalu secara finansial bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini? Ya bagus, ya. Bagus sekali. Loh, kok bagus dari apanya Pak? Ya ini dari net income-nya itu walaupun dia rugi, namun dia masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Apakah nanti di akhir tahun ini akan positif? Pasti akan positif, ya. Melihat dari perkembangannya. Apa Pak sentimen apa? Join sama ini TikTok, ya. Itu yang pertama, yang kedua bakar uang ya akhir tahun biasanya ada diskonan ya seperti itu. Terus apalagi Pak? Transaksi dari Gojek cukup banyak loh ya dan juga fintechnya juga banyak juga ya ini nanti akan menambah dari total penjualannya ya. Nanti Goto ini akan positif di kapan Pak? Ya nanti ke depan ya Goto ini dia akan memecat karyawannya ya akan dipangkas semua ya jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya mengenai dari mekanisme dari saham GoTo ini. Ya, kalau kalian ketahui GoTo ini nggak perlu kalian ulas secara lebih dalam lagi ya. Saya sudah ungkap mengenai dari saham GoTo ini bahwa GoTo ini sangat liquid sekali dan dia sudah masuk di indeks saham syariah Indonesia. Ya, jadi untuk kalian yang akunnya syariah, ya kalian bisa beli dari saham GoTo ini. Ya, ini menarik ya, seperti itu. Oke, ke strateginya. Bagaimana Pak untuk strateginya? Oke, kalian bisa tulis, bisa catat. Ya, silakan bisa didengarkan. Oke, berhubung
subscriber kami itu atau pelanggan kami itu adalah mereka usianya 30 tahun ke atas mayoritas ya, yang usianya 30 tahun ke bawah itu minoritas ya. Ini ya. Dan ini passionnya juga mereka swing dan juga untuk invest ya. Jadi baik ini untuk cara masuknya. Silakan kalian bisa tunggu antri di harga 92 dan juga di 88 serta di harga 81. Support kuatnya ada di harga 73 mengenai dari saham GoTo ini. Jadi belinya bagaimana sih Pak? Ya, nih yang pertama itu kalian bisa menerapkan yang pakai itu belinya itu secara konsisten. Belinya berapa Pak? Ya mungkin 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta boleh, atau 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta boleh, atau 10%, 10%, 10% boleh. Jadi sesuaikan trading plan kalian. Ya, itu yang pertama. Kalau misalkan kalian itu pengen nyicil. Nah, atau trik yang kedua, Pak, saya nggak mau pengen masuk kayak gitu, Pak. Ya, support kuatnya seperti itu. Saya mau nunggu dulu dia terkoreksi di harga 81. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian itu konsisten mempunyai trading plan sendiri. Ya, seperti itu. Pak, untuk jualnya bagaimana? Kalian bisa jual ya kalau sudah punya barang di harga 97, kalian itu kalau nggak sabar, kalau pengen sabar sedikit, kalian bisa jualan di harga 103 dan juga di harga 110, juga di harga 117. Untuk jangka panjangnya ada di harga 200 dan juga di harga 240 ya mengenai dari saham GoTo ini. Apakah Pak Firman itu punya barang GoTo? Ya, untuk investasi saya targetnya ke situ, swing juga ke situ ya. Cuman untuk day trading ya saya pastikan ya 1-3% ya. Seperti itu mengenai dari saham GoTo ini. Ya, dan ini kalau kita lihat secara 2 hari berturut-turut ya, ini MG ini sudah jualan sekitar tadi itu sekitar 101 juta lot dan 2 hari yang lalu 127 juta lot ya, seperti itu. Dan net sale-nya ini baru net sale sekitar 700 juta lot ya. Ini masih sisa barang banyak nih ya. 980 ya, dia sudah mengakumulasi Oktober dan juga November kemarin ya, ini juga masuk cukup banyak dikerek dan dia diterbangkan sampai ke 104 ya. Ini untuk targetnya 130, dia jebol dulu nanti 149 dan juga di area 224,6 ya mengenai dari saham GoTo ini. Ya, seperti itu untuk strateginya. Pak, untuk day trading, oke, untuk day trading ya silahkan kalian bisa simak ya, seperti itu. Silakan kalian bisa tunggu dulu di harga 93 dan juga di 94 ya. Untuk targetnya ada di harga 95 dan juga di 96 dan juga di harga 97. Jadi untuk day trading itu ya ambilnya itu cepat ya. Untuk untungnya 1-3% dan adapun untuk stop lossnya 1-3% ya, seperti itu. Karena yang namanya day trading yaitu cepat ya. Jadi ambil untung cepat. Ya, tapi kalau pengen untung lebih ya lebih ke swing dan juga untuk ke invest ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review mengenai dari saham GoTo Indo untuk besok ya, dan terima kasih atas waktunya. Untuk kalian ya yang kepengen masuk di grup kami ya, kita akan utarakan ya untuk mekanismenya seperti ini. Oke, terima kasih ya untuk pelanggan kami yang setia. Akhirnya portofolio kan itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami sejak 1 tahun yang lalu ya. Kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Pak kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup. Dan ini ya hasil kerja tim kami. Di bulan November kemarin kita rekomendasi ada 65 stok ya, yang terdiri dari profitnya ada 50, hold-nya itu 4, stop loss-nya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Ya ini, trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan nanti kalian bisa pencet nih ada tombol gabung, silahkan kalian bisa pencet saja tombol gabung ini. Ya, klik. Setelah pencet tombol gabung, silahkan kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan. Kenapa kok pilih ini? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada pun untuk stop lossnya 1-3%. Silahkan kalian itu bisa masuk ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami juga ada informasi terbaru bahwa kami juga ada grup yang di akademi
ya di grup Telegram. Nah, bagaimana cara masuknya, Pak? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Ini. Nanti ada tulisan seperti ini. Ya, grup Telegram ini diklik saja, nanti yang akan muncul menu seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kita akan jelaskan satu persatu mengenai dari grupnya. Ya, ini. Oke, yang pertama itu ada beberapa kelas ya. Yang pertama adalah kelas akademi ya. Ini masih promo. Ya, angkatan yang ketiga ya, ke-1, kedua, ini yang ketiga. Itu masih promo, kita buka kelas seharga 350.000 aja, hanya untuk 20 orang saja. Yang kemarin itu 100 orang, kita 20 orang saja. Kenapa kok dikecilkan, Pak? Ya, karena kami harus fokus ya. Jadi harus tahu karakter tiap-tiap trader itu bagaimana. Dan kelas itu kita agendakan 8 kali pertemuan ya dalam 1 bulan. Acaranya hari apa aja, Pak? Hari Rabu dan Jumat itu jam berapa? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Pak, saya nggak bisa ikut, ya saya nggak bisa ikut penuh. Ya, nggak apa-apa. Kalian akan dapatkan rekaman ya kelas kami live ya di YouTube pribadi kami. Ya, jadi nggak saya share kepada publik, namun ya saya privat ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalian itu bisa masuk. Jadi bisa. Nah, setelah kalian ikut kelas kami ya nanti ada juga kelas yang alumni yang notabene ya, di situ kalian bisa berkumpul kepada alumni saya yang notabene sudah survive ya, yang sudah bisa cuan secara konsen. Kalian bisa kenali bicara tuh di situ ya. Jadi seperti itu. Ya. Silahkan kalian bisa masuk. Dan terus ini apa Pak level 1, 2, 3? Ya, saya akan jelaskan untuk level 1 dan juga 3 ini adalah rekomendasi saham. Jadi ini rekomendasi saham, kalau yang kelas tadi itu enggak ada rekomendasinya. Ya, jadi seperti itu. Rekomendasi itu apa Pak? Ya kalian cuma dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan dari saya. Ini apa bedanya level 1 dan juga 3. Jadi semakin tinggi levelnya itu kalian akan mendapatkan rekomendasi yang paling tinggi. Ya seperti itu. Namun level 1, 2, 3 ini ya durasinya 1 bulan. Untuk yang 1 tahun itu yang level 4. Ya, jadi silakan sesuaikan budget kalian itu ada di mana. Ya seperti itu. Terus yang ini Pak, pasti cuan ini itu apa sih Pak? Ini yang VVIP yang mana kalian akan mendapatkan ini semua. Ya, akan mendapatkan ini semua. Cuman jamnya itu kita menyesuaikan kepada kalian. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau yang pro ini kalian bisa jumpa dan ketemu dengan saya secara langsung dan belajar langsung. Ya, seperti itu. Ya, ini ya jadi sesuaikan. Ya. Kelas ini itu ada beberapa kelas itu bukan inisiatif dari saya. Saya bukan untuk kepentingan komersil untuk saya. Tapi ya ini ya yang kalian itu komentar itu pengen belajar apa ya saya kasih wadahnya. Dan saya nggak butuh banyak murid kok nggak butuh banget ya. Cuman yang saya butuh itu mereka yang orang yang mau belajar saja atau investor pemula yang akan saya bina di akademi saya menjadi seorang trader yang profesional, seorang yang menjadi manajer investasi kepada uangnya sendiri ya. Jadi seperti itu. Ya, makanya peran saya di sini itu adalah sebagai untuk mengamalkan ilmu saya yang sudah saya dapatkan dari S1, S2 dan juga SMK saya dari akuntansi dan juga saya hidup di pasar modal kayak gini itu akan saya share kepada kalian. Jadi pure itu untuk mengedukasi ya. Jadi seperti itu saja ya teman-teman ya. Oke, ini yang sudah saya sampaikan untuk kalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.